Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah dengan NIM 24101181200003 dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Pendidikan Matematika dari kelas D. Di sini saya ingin membuat tugas video pada mata kuliah Kalkulus 2. Selamat menonton. Nah, saya akan mengerjakan soal 8.4 nomor 25. Soalnya, integral dengan batas pi per 6 sampai pi per 2 untuk x cosecant kuadrat x dx. Nah, ini kita akan menggunakan rumus integral u kali dv sama dengan u kali v dikurang integral v dikali du. Nah, untuk menentukan u dan juga dv ini, kita harus memilih bagian fungsi yang mudah diturunkan sebagai u dan bagian yang mudah diintegralkan sebagai dv. Sehingga, misal u sama dengan x, maka du ini merupakan turunan dari x, sehingga du sama dengan dx. dv sama dengan cosecant kuadrat x, sehingga v merupakan integral dari cosecant kuadrat x, yaitu negatif kotangan x. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Diketahui u-nya yaitu x, dan v-nya yaitu negatif kotangan x, dikurang integral negatif v-nya ini negatif kotangan x dikali du-nya ini dx dengan batas v per 6 sampai v per 2. Lalu x ini dikali dengan negatif kotangan x, hasilnya yaitu negatif x kotangan x. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya jadi positif. Integral kotangan x dx dengan batas v per 6 sampai v per 2. Nah, agar lebih mudah, kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang bagi integral kotangan x dx ini. Kita tulis di sini. Integral kotangan x dx sama dengan integral. Nah, kotangan ini merupakan cos per sin, jadi bisa kita tulis integral kotangan x dx ini integral cos x per sin x dx. Ini kita bisa menggunakan permisalan, misal u-nya sama dengan sin x, maka du per dx sama dengan cos x. dx sama dengan 1 per cos x du. Jadi, integral cos x per u dikali 1 per cos x du. Nah, ini cos x dibagi dengan cos x akan habis, bisa dicoret ya. Selanjutnya, sehingga itu integral 1 per u du. Nah, ini kita akan menggunakan rumus integral fungsi rasional, yaitu integral 1 per x dx sama dengan ln mutlak x plus c. Nah, x-nya itu kita ganti dengan u, jadi sama dengan ln mutlak u plus c. Nah, u-nya ini akan kita kembalikan ke sin x tadi, sehingga menjadi ln mutlak sin x plus c. Lalu kita akan kembali ke soal yang ini tadi, yaitu negatif x kotangan x ditambah. Nah, integral kotangan x dx ini tadi sudah kita dapat soal ini, jadi kita tinggal tulis ditambah
Len mutlak sin X dengan batas V per 6 sampai V per 2. Lalu sama dengan dalam kurung negatif ini nanti X ini akan kita ganti dengan batas integral, yaitu negatif V per 2 kotangan V per 2 ditambah len mutlak sin V per 2 tutup kurung dikurang dalam kurung negatif V per 6 kotangan V per 6 ditambah len mutlak sin V per 6 tutup kurung. Nah, selanjutnya sama dengan dalam kurung negatif V per 2 kotangan ini tadi kan cos per sin, jadi kita tulis cos V per 2 per sin V per 2 ditambah len mutlak sin V per 2 tutup kurung dikurang dalam kurung negatif V per 6 per cos V per 6 sin V per 6 ditambah len mutlak sin V per 6 tutup kurung. Lalu hasilnya sama dengan dalam kurung negatif V per 2 kan V itu 180 derajat, sehingga cos V per 2 itu sama dengan cos 90 derajat per sin 90 derajat plus len mutlak sin V per 2 tadi 90 derajat ya. Tutup kurung dikurang dalam kurung negatif V per 6 cos V per 6 ini yaitu cos 30 derajat per sin 30 derajat ditambah len mutlak sin 30 derajat tutup kurung. Ini sama dengan dalam kurung negatif V per 2 dikali cos dari 90 derajat ini kan sama dengan 0 per sin 90 derajat ini sama dengan 1 ditambah len dari sin 90 derajat tadi 1, jadi len mutlak 1. Nah, mutlak 1 itu kan hasilnya tetap 1, jadi kita tulis aja langsung len 1. Tutup kurung dikurang dalam kurung negatif V per 6 cos 30 derajat ini yaitu akar 3 per 2 per sin 30 derajat ini setengah ditambah len sin 30 derajat tadi setengah ya, jadi tulis mutlak dari setengah itu yaitu setengah, yaitu saja langsung setengah. Nah, itu sama dengan V negatif dalam kurung negatif V per 2 dikali 0 per 1 0 plus len dari 1 itu hasilnya 0. Tutup kurung dikurang dalam kurung negatif V per 6 akar 3 per 2 dibagi 1 per 2 ini hasilnya akan menjadi akar 3 dikurang len dari setengah ini hasilnya akan jadi negatif len 2. Ini dapat dari sifat logaritma. Terus hasilnya sama dengan negatif V per 2 dikali 0 ditambah 0 hasilnya 0, jadi tidak perlu kita tulis. Terus ini negatif ketemu negatif hasilnya positif, jadi positif V per 6 dikali akar 3, jadi V akar 3 per 6. Negatif bertemu negatif hasilnya positif, jadi positif len 2 ya. Terus V akar 3 per 6 ini akan kita sederhanakan, bisa disederhanakan menjadi
V akar 3 per 6 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 kali akar 3 kan hasilnya 3, jadi V kali 3 per 6 kali akar 3 jadi 6 akar 3 sama dengan, nah 6 ini kita bagi dengan 3, jadi sini hasilnya 2, jadi V per 2 akar 3. Jadi bisa kita tulis ini sama dengan V per 2 akar 3 ditambah ln 2. Jadi ini merupakan hasilnya. Untuk soal nomor 25, integral dengan batas V per 6 sampai V per 2 untuk X kosekant kuadrat X dx yaitu sama dengan V per 2 akar 3 ditambah ln 2. Nah, saya akan mengerjakan untuk soal nomor 28, 8.4, yaitu integral arcsecond akar X dx. Nah, ini saya juga akan menggunakan rumus seperti yang soal nomor 25 tadi, yaitu integral U dikali dv sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. Nah, ini lalu kita akan menggunakan permisalan seperti sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan di nomor 25. Misal kita pilih U-nya itu yang bisa diturunkan yaitu arcsecond akar X. Maka du-nya ini merupakan turunan dari arcsecond akar X ini. Jadi du sama dengan 1 per 2 X akar X kurang 1 dx. Nah, selanjutnya dv-nya sama dengan yang ini, yaitu dx. Maka V ini merupakan integral dari dx. Jadi V sama dengan X. Selanjutnya, saya akan masukkan ke rumus yang ini, yaitu kan U-nya itu yaitu arcsecond akar X dikali V-nya itu X. Nah, supaya tidak bingung, saya akan membaliknya, jadi V-nya aja yang di depan duluan. Jadi, sama dengan V-nya kan X dikali U-nya itu yang arcsecond akar X ini. Dikurang integral V-nya itu yaitu X dan juga du-nya yaitu 1 per 2 X akar X kurang 1 dx ya. Nah, saya ingin, jika lebih mudah, saya ingin menghitung bagian integral X 1 per 2X akar X kurang 1 dx terlebih dahulu. Saya tulis di bagian sini ya. Jadi X kali 1 per 2X akar X kurang 1. Ini akan jadi sama dengan X ini akan saya bagi dengan X. Jadi X akan habis. Terus setengahnya ini akan saya keluarkan. Setengah kali 1 per akar X kurang 1. Nah, jadi bisa kita kembali lagi ke soal. Sama dengan X kali arcsecond akar X dikurang. Nah, ini setengahnya ini kita keluarkan ya. Jadi di sini setengah integral 1 dikali dx per akar X kurang 1. Selanjutnya sama dengan X kali arcsecond akar X dikurang setengah. Nah, integral dari dx per akar X kurang 1 ini yaitu 2 akar X kurang 1. Hingga sama dengan X dikali
arcsecond akar X. Ini duanya ini akan saya bagi. 2 bagi 2 ini akan habis ya. Jadi 1 dikali akar X kurang 1 yaitu negatif akar X kurang 1. Jangan lupa plus C-nya. Nah, jadi untuk soal integral arcsecond akar X dx, ini hasilnya yaitu X arcsecond akar X dikurang akar X kurang 1 plus C. Nah, jadi saya akan menjawab soal nomor 49, yaitu integral sin ln X dx. Nah, ini cara menjawabnya itu, saya akan menggunakan rumus integral U dv sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali DU. Nah, ini kita akan menggunakan permisalan, yaitu misal U-nya ini sama dengan sin ln X. Maka DU ini merupakan turunan dari sin ln X, yaitu cos ln X kali 1 per X dx. Terus dv-nya itu berarti yang dx ini ya. Jadi dv sama dengan dx, maka v-nya ini merupakan integral dari dx, yaitu x. Lalu kita masukkan ke rumusnya ini. Nah, saya akan membaliknya biar lebih mudah, karena di sini kan u-nya itu sin ln x, sedangkan v-nya itu x. Jadi saya tukar aja biar lebih mudah. Jadi v duluan, jadi sama dengan x dikali sin ln X dikurang integral V-nya itu X, DU-nya itu cos ln X 1 per X dx. Nah, selanjutnya sama dengan X sin ln X dikurang, nah ini X-nya ini bisa kita bagi agar bisa dicoret ya, bagi habis. Jadi tinggal integral cos ln X dx. Nah, untuk integral cos ln X dx ini tidak bisa diselesaikan secara langsung, jadi kita harus menggunakan permisalan, yaitu misal U-nya ini sama dengan cos ln X, maka DU-nya ini merupakan turunan dari cos ln X, ini berarti negatif sin ln X kali 1 per X dx. dv-nya itu yaitu ini dx, maka v-nya itu merupakan integral dari x, yaitu x ya. Nah, selanjutnya ini kita akan masukkan lagi ke rumus itu. Jadi hasilnya itu U-nya itu kan cos ln X, sedangkan V-nya itu X. Biar mudah tadi, seperti yang sebelumnya tadi, saya V-nya yang didahulukan. Jadi sama dengan V-nya X, ini maaf, ini saya share salah, X dikali
cos ln X. Terus dikurang integral V-nya itu X, DU-nya itu negatif ya, negatif sin ln X kali 1 per X dx. Nah ini sama dengan X cos ln X. Ini negatif bertemu dengan negatif, hasilnya bakal jadi positif. Maaf sebelumnya, ini X ini bisa kita ini ya, kita bisa sama-sama bagi habis. Jadi itu negatif bertemu negatif itu hasilnya positif. Jadi positif sin ln X dx. Nah selanjutnya kita kembalikan ke semula ya, ke soal awal tadi. Itu integral sin ln X dx sama dengan yang ini tadi udah kita ketahuin ya, yang bagian sini nih, kita tulis bagian sini, X sin ln X dikurang, nah yang ini tadi itu kan udah kita itu ya, udah kita tahu yang jadi ini, jadi bisa kita langsung tulis yang ini, X cos ln X plus sin ln X dx. Selanjutnya sama dengan ini ya, integral sin ln X dx. Nah ini karena sama-sama integral sin ya, maaf ini ada yang ketinggalan, yang di integralnya di sini. Nah ini juga tertinggal di sini, maaf. Nah jadi karena sama-sama integral, maka itu kita pindah ruas ya. Jadi di sini tuh 2 di depannya tadi, 2 integral sin ln X dx sama dengan X sin ln X dikurang X cos ln X ya. Terus integral sin ln X dx sama dengan jadi X per 2 dalam kurung sin ln X kurung kurang cos ln X. Nah tutup kurung sini, jangan lupa plus C. Jadi hasil dari integral sin ln X dx itu yaitu yang ini ya. Oke, selesai. Nah, saya akan mengerjakan soal 8.5 ini tentang integrasi fungsi rasional. Nah, ini saya akan mengerjakan soal nomor 18, yaitu integral X pangkat 3 tambah X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 dx. Nah, untuk cara mengerjakan ini tuh kita akan
melakukan cara pembagian panjang, yaitu pembilang membagi dengan penyebutnya. Nah, yaitu apa penderma ini yo. Nah, saya akan mengerjakan soal 8.5 tentang integrasi fungsi rasional untuk nomor 18, yaitu soalnya integral x pangkat 3 ditambah x kuadrat per x kuadrat ditambah 5x plus 6 dx. Nah, itu untuk cara mengerjakan ini itu kita akan melakukan pembagian panjang, yaitu pembilang membagi dengan penyebutnya ya. Jadi akar jadi salah ya. Akar x pangkat 3 ditambah x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 5x plus 6. Nah, selanjutnya x pangkat 3 ini dibagi dengan x pangkat 2, maka hasilnya x. X-nya ini dikali dengan x pangkat 2 itu hasilnya x pangkat 3. X dikali 5x ini jadi 5x kuadrat ya. X dikali 6 ini sama dengan 6x. Selanjutnya yang akan kita kurangkan. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 ini hasilnya habis. X pangkat 2 ini dikurang dengan 5x pangkat 2 ini hasilnya negatif 4x kuadrat. Terus 0 dikurang 6x ini hasilnya negatif 6x. Nah, ini itu nanti masih bisa dibagi lagi ya dengan yang ini. Jadi negatif 4x kuadrat ini dibagi x kuadrat hasilnya negatif 4x. Negatif 4x dikali x kuadrat ini negatif 4x kuadrat. Negatif 4x ini dikali 5x ini hasilnya negatif 20x. Negatif 4x dikali 6 ini hasilnya negatif 24 ya. Akan dikurangkan negatif 4x kuadrat dikurang negatif 4x kuadrat ini habis. Negatif 6x ini dibagi dengan dikurang dengan negatif 12x ini hasilnya 14x. Terus negatif 0 dikurang negatif 24 ini hasilnya plus 24 ya. Nah, ini itu merupakan hasil nanti. Yang bawah ini merupakan sisa. Maka dapat ditulis integral x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 per x kuadrat ditambah 5x plus 6. Maaf, ini integralnya terusnya sampai bawah ya. Ini dx sama dengan integral. Nah, hasilnya itu kita tulis yaitu x kurang 4x ditambah sisanya kita tulis 14x plus 24 per penyebutnya ya yang ini. Itu x kuadrat plus 5x plus 6 dx. Selanjutnya, kita menggunakan cara dekomposisi pecahan untuk menguraikan penyebutnya ini, yaitu 14x plus 24 per x kuadrat plus 5x plus 6 ya, sama dengan 14x plus 24 per, nah ini itu akan kita pecahkan jadi x plus 3 sama s plus 2 ya, kali x plus 2. Selanjutnya kita mau pemisahan, misalkan ya 14x plus 24 per x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan
A per X plus 3 ditambah B per X plus 2. Nah, karena penyebutnya ini sudah sama, jadi kita tinggal mengerjakan pembilangnya saja, yaitu 14 X plus 24 sama dengan, nah ini kita kali silang ya, untuk menyamakan penyebutnya. Jadi A dikali X plus 2 tambah B dikali ya, harus silang, X plus 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai A dan B. Misalkan X-nya itu sama dengan X-nya kan itu diketahui kan di sini tuh 2. Jadi kita itu bisa menggunakan min 2 agar nilai A-nya itu 0 dan bisa mendapatkan nilai B. Jadi 14 kali min 2 plus 24 sama dengan A dikali negatif 2 plus 2 plus B kali negatif 2 plus 3. Nah, ini itu hasilnya 14 dikali negatif 2 sampai 24 nih hasilnya negatif 4 ya. Sama dengan negatif 2 ditambah 2 ini kan hasilnya 0 ya. Ditambah negatif 2 ditambah 3 ini hasilnya B. Di sini B-nya sama dengan negatif 4. Nah, B-nya udah diketahui. Lalu kita akan mencari nilai A. Misal ya, X-nya itu sama dengan negatif 3. Agar yang B-nya itu jadi 0. Agar BX plus 3-nya yang ini jadi 0. Sehingga kita tulis sama dengan 14 kali negatif 3 plus 24 sama dengan A dikali negatif 3 plus 2 plus B kali negatif 3 plus 3. Nah, ini 14 kali negatif 3 ditambah 24 ini hasilnya negatif 18 sama dengan negatif 3 plus 2 ini sama dengan negatif A. Ini negatif 3 tambah 3 ini kan sama dengan 0 ya. 0. Jadi A-nya ini nanti sama dengan 18. Sehingga didapat nilai A dan B-nya udah tadi ya. Untuk A-nya ini 18 dan B-nya ini negatif 4. Selanjutnya kita masukkan integral X min 4 X plus integral 18 X plus 3 dx dikurang integral 4 per X plus 2 dx. Selanjutnya integral X min 4 dx plus 18 integral 1 per X plus 3 dx dikurang 4 integral 1 per X plus 2 dx. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sama dengan setengah X kuadrat dikurang 4X tambah 18 integral dari yang 1 per X pangkat 3 ini X plus 3, integral dari 1 per X plus 3 ini hasilnya ln X plus 3. Nah, ini maaf, ini saya coret salah.
dikurang 4. Integral dari yang ini itu ln X plus 2. Jangan lupa tulis tambah C. Jadi hasil dari yang integral X pangkat 3 tambah X pangkat 2 per X pangkat 2 plus 5X plus 6 dx itu hasilnya yang ini ya. Wah, ini udah selesai. Nah, saya akan menjawab soal nomor 29, yaitu integral 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 36 per 2x kurang 1 dikali x kuadrat plus 9 dx. Nah, untuk menjawab ini, penyebutnya itu sudah disederhanakan ya, yang ini cuma masih ada yang berbentuk kuadrat sehingga tidak bisa difaktorkan lagi. Jadi bisa kita menggunakan dekomposisi pecahan parsial faktor kuadrat. Jadi kita tuliskan 2x kuadrat kurang 3x kurang 36 per 2x kurang 1 kali x kuadrat plus 9 ya. Ini sama dengan A-nya per 2x kurang 1 plus B x plus C per x kuadrat plus 9. Nah, ini kita akan kali silang ya. Jadi 2x kuadrat kurang 3x kurang 36 sama dengan A dikali x kuadrat plus 9 terus ditambah bx plus c dikali 2x kurang 1. Ini lalu kita akan mencari nilai dari ABC-nya ya. Kita akan menggunakan substitusi. Misal, untuk mencari nilai A, maka harus menjadikan ini itu 0. Maka X-nya itu harus setengah ya. Kita coba dulu X-nya setengah. Nah, kita tuliskan. Kita masukkannya 2 kali setengah kuadrat dikurang 3 kali setengah kurang 36 sama dengan A dalam kurung ya setengah kuadrat plus 9 plus. Nah, ini itu B-nya itu X-nya ini kan setengah ya. Jadi B kali setengah itu kan B per 2. Terus 2 dikali setengah ini kan hasilnya 1 ya. 1 kurang 1 kan itu 0. Jadi ini hasilnya yang ini itu jadinya hasilnya 0. Terus 2 kali setengah kuadrat ini hasilnya setengah ya. Terus negatif 3 dikali setengah ini negatif 3 per 2. Terus dikurang 36 sama dengan A ini dalam kurung setengah kuadrat ini jadi 1/4 ya. Tambah 9 nya ini. Ini 1/2 dikurang 3/2 dikurang 36 ini hasilnya nanti negatif 37 sama dengan A kali 37/4. Ini dapat dari ini ya 1/4 tambah 9 ini kita samakan dulu nanti penyebutnya. S-nya 37/4.
Terus A-nya itu sama dengan negatif 37 dikali 4/37. Nah, negatif 37 dibagi sama 37 ini kan negatif 1 ya. Kali silang ini hasilnya negatif 1 ya. Negatif 1 dikali 4 hasilnya negatif 4. Jadi A-nya itu dengan negatif 4. Jadi salah ya. Nah. Terus kita akan substitusikan nilai A ini untuk mencari nilai C. Jadi X ini sama dengan 0 ya. Maka masukkan lagi situnya. 2 kali 0 kuadrat kurang 3 kali 0 kurang 36. Maaf. Ayo benar saja. Ternyata maaf ya. Benar sama dengan negatif 4 dikali 0 ditambah 9 ditambah C kali 0 kurang 1 ya. Ini dapat dari sini tadi. Ini. Terus ini hasilnya itu 2 kali 0 kuadrat ini kan 0 dikurang 3 kali 0 ini 0 ya. Terus dikurang 36 hasilnya negatif 36 sama dengan negatif 4 dikali 9 itu negatif 36 ditambah ya. Ini 0 dikurang 1 itu negatif C ya, kali C ini negatif C. Terus C-nya itu sama dengan negatif 36 ditambah 36. Jadi C itu sama dengan 0. Nah, lalu kita akan mensubstitusikan untuk mencari nilai B. Nilai B ya. Maka, kita akan mencoba X-nya itu sama dengan 1. Terus 2 dikali 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 dikurang 36 sama dengan negatif 4 dikali 1 ditambah 9 tambah B ditambah 0 dikali 1 ya hasilnya. Nah, 2 kali 1 kuadrat ini kan hasilnya 1 ya. 2 hasilnya 2. Negatif 3 kali 1 ini negatif 3. 2 kali negatif 3 ini hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikurang 36 ini hasilnya negatif 37. Sama dengan 1 plus 9 ini 10 ya. Jadi negatif 4 kali 10 ini negatif 40. Plus B dikali 1 B ya. Jadi ini B-nya sama dengan negatif 37 ditambah 40. B-nya ini sama dengan 3. Lalu kita ini akan memasukkan ke dalam persamaan yang ini ya. Persamaan ini. Jadi kita tulis dulu yang awal. Integral 2 X kuadrat kurang 3X kurang 36 per integralnya sampai bawah ini, maaf salah. Akar 2 maksudnya dalam kurung 2x kurang 1 kali x kuadrat plus 9 ya dx. Ini jadi dengan integral negatif 4 per 2x kurang 1 dx ditambah integral 3x per x kuadrat plus 9. Lalu kita akan mengeluarkan negatif 4-nya ini ya dari integral. Jadi sama dengan negatif 4 integral 1 per 2x kurang 1 dx plus integral 3x plus x kuadrat plus 9 dx. Lalu sama dengan negatif 4 dikali integral dari 1 per 2x per 1 ini kan jadi setengah ln mutlak 2x kurang 1 ya. Ditambah integral dari yang ini itu
Hasilnya itu 3/2 ln nilai mutlak X kuadrat plus 9 plus C, jangan lupa. Nah, jadi hasil akhirnya itu dari yang ini, soal ini, integral 2x kuadrat kurang 3x kurang 36 per 2x kurang 1 dikali x kuadrat plus 9 dx ini hasilnya yang ini ya. Ini udah selesai.